Tiga artwork itu yang menggambarkan kalau track per tracknya tuh genrenya beda-beda gitu. Waduh, kalau angka penjualan saya nggak pernah ngedata sih mas kalau boleh jujur, karena memang saya tidak pernah mentargetkan atau berekspektasi kalau album saya bakal laku atau bakal booming gitu. Cuman memang dari manajer saya sendiri ngasih laporan kalau harga penjualannya cukup, karena yang saya terima royalti berupa materi, berupa uang, memang cukup mengejutkan gitu. Dan tapi kalau tepatnya berapa keping saya nggak tahu gitu. Sebenarnya ide awalnya saya bikin remixes ini karena memang ada permasalahan dari label sebelumnya, karena memang semua toko CD kan waktu itu di drop dari pasaran. Jadi album saya produksinya harus terpaksa putus, dan saya punya ide untuk bikin track baru kali ya, nambahin dari album yang lama untuk di remix. Dan saya juga kebetulan karena memang kenal beberapa remixer di Indonesia dan memang mereka patut dikasih tahu atau dipublikasikan ke pendengar musik di Indonesia. Jadinya memang itu salah satu faktor kenapa saya bikin remixes gitu. Karena banyak produser-produser di Indonesia yang memang nggak terlalu banyak orang tahu, padahal skill sama bakat mereka dan hasil musik yang mereka bikin itu sangat bagus sih. Jadinya memang itu ide saya akhirnya bikin remix, karena saya mau ngasih tahu kalau produser di Indonesia itu sangat variatif. Genre musiknya macem-macem, bisa dibilang bisa cross genre antara pendengar saya atau pendengar remixernya sendiri gitu. Ini saya sih, jadi memang kebetulan albumnya yang remix juga beda-beda. Tadinya mau 6 artwork, cuman kayak repot gitu bikinnya. Karena di situ ada 6 remixes. Jadi untuk mewakilkan saya bikin 3 artwork yang berbeda. Karena bisa dibilang ngasih tahu kalau genre di album itu beda-beda, karena memang remixernya sendiri punya genre khusus mereka yang memang mereka kuasai gitu loh. Kayak ada Dipa Barus dengan trapnya, Jevin juga dengan trapnya, terus Dimas Akira dengan tropical house-nya, Sofa juga dengan new soul apa segala macem gitu. Jadi memang 3 artwork itu yang menggambarkan kalau track per tracknya tuh genrenya beda-beda. Pas punya ide bikin album remixes ini, saya kemarin sempet dengerin dan tergila-gila sama Disclosure, terus juga sama Pomo. Ada satu produser dari Belanda, Full Crate, itu salah satunya yang bikin saya pengen dia punya musik kayak gini, saya pengen punya lagu yang kayak gini gitu. Overall karena memang lagu-lagu yang saya ambil untuk di remix ini memang lagu lama. Jadi kalau dari albumnya sendiri yang yang self-titled itu overall memang tentang percintaan kok, tentang percintaan, perselingkuhan. Nah kalau yang saya ambil dari 6 ini mungkin menurut saya karakter dari cerita lagunya cukup variatif dan bold gitu. Jadi kalau misalnya dari If I Could Love Again itu bercerita tentang seseorang yang menemukan pasangan, seseorang menemukan pasangannya sampai akhirnya jatuh cinta lagi, terus settling down, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau Girlfriend itu lebih ke perselingkuhan, menceritakan tentang perselingkuhan antara satu orang yang suka sama pacar orang lain gitu dan berusaha untuk merebutnya. Itu kayak gitu-gitu. Kalau I Want You Love, it's about one night stand. Jadi memang satu orang yang ngelihat orang lain di satu tempat atau di klub atau di mana, dan pada saat itu ngobrol, ketemu, akhirnya dibawa pulang gitu. Kalau I Want You Love. Kalau Satu Rasa itu lagu kode sih mas sebenarnya. Jadi kalau di situ jelas banget liriknya. Intinya kalau lu suka sama gue ya lu kejar gue gitu. Intinya seperti itu. Kalau Satu Rasa. Setelah Satu Rasa ada Real Love itu yang kebetulan akan saya jadiin single di album yang remixes ini, itu akan saya sebar di radio mungkin. Masih sama. Setelah mungkin itu lebih ke 2 orang pendekatan yang ceritanya setelah dibawa pulang, akhirnya bangun pagi, jalan-jalan, sarapan bareng. Terus itu akhirnya jadi satu kesatuan yang nyambung sih kalau saya bikin waktu itu. Setelah dibawa pulang,
paginya bangun orangnya masih ada di sebelah, sarapan, akhirnya jadi pacaran gitu. Terus ada lagi lagu Tonight. Tonight sih lebih lagu yang ceritanya tentang ngajak ngedate. Jadi kalau misalnya Mas dengerin album yang pertama yang self-titled itu saya bikinnya nyambung. Dari Tonight itu cerita si satu orang ini ngajak ngedate, ketemu di suatu tempat, nyambung ke I Want Your Love. Habis itu ternyata orangnya udah punya pacar gitu. Nah itu munculnya lagu Girlfriend gitu. Emang saya bikinnya nyambung gitu. Kebetulan karena memang temen gitu dan sering ketemu, sering satu event, sering kolaborasi juga gitu. Jadinya kayak lu mau nggak bantuin bikin remix gitu? Oh boleh. Tapi lo ini ya nanti kalau gue bikin lagu featuring gue ya gantian. Ya boleh gitu. Jadi kayak memang mereka juga pengen berkontribusi di album ini. Sebenarnya karena memang menggambarkan the whole album sih. Karena kan itu it's about love, it's about passion, terus it's about sexual. Jadinya memang konten-konten itu yang saya angkat ke video klip gitu loh. Bukan berusaha untuk objectifying women, tapi lebih mengagumi keindahan tubuhnya, mengagumi mukanya, mengagumi shape-nya yang kayak gitu-gitu. Makanya itu yang selalu saya taruh di video klip gitu. Yang paling berpengaruh di perjalanan musik saya itu Chlorophyll band saya yang dulu, sama Mas Indra Lesmana sih. Mereka yang ngasih nasihat, yang ngasih referensi musik ke saya, terus yang ngasih segala macamnya, segala ilmunya itu yang saya dapat tuh dari mereka.